Oke, baiklah. Saudaraku yang kekasih, kita masih dengan seri penyembuhan ilahi. Topik kali ini adalah mengenai 7 tahap pemulihan gerakan stroke. Yang ini adalah ditemukan oleh Ibu Sinya Brunström, seorang Swedia. Ya, baiklah. Saudaraku yang kekasih, ini adalah tantangan untuk siapapun. Dan ini pada waktu saya kelas 1 SMP di Manado tahun 1976, maka guru daripada ayah saya, pendeta A.P. Simamora, datang dan membuat hal ini, dan saya masih mengingat hal ini, dan kiranya ini akan menjadi suatu hal yang akan menantang saudara-saudara sekalian, dan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan terus bersama dengan kuasa daripada alam semesta. Saudaraku yang kekasih, jangan berani bakar, ludahi, buang, dan memperlakukan kitab suci dengan tidak baik. Kita terima dengan berani untuk mempertaruhkan nyawa kita, walaupun kita mati meneteskan darah, oleh karena kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Karena waktu akan membuktikan, saudara, realita yang benar dari segala penyampaian daripada kitab suci ini. Menurut kitab suci ada 3 zaman eksistensi manusia. Pertama, kesempurnaan awal, tidak ada sakit, penyakit, dan kematian, yaitu di Taman Eden. Dan pada saat itu, masuklah kita kepada tahap ketidaksempurnaan, menjadilah dunia fana, saudara, sampai hari ini. Yaitu oleh karena kita sudah menyerah kepada iblis. Tetapi Tuhan datang kembali, dan Dia akan membuat kita kesempurnaan yang dipulihkan pada waktu kedatangan Yesus, dan kita akan hidup bersama dengan Beliau di dalam langit dan bumi yang baru atau di dalam sorga. Menurut Alkitab, seluruh isi Alkitab ini bisa dijadikan 4 doktrin utama. Pertama, doktrin mengenai Tuhan. Kedua, doktrin mengenai penciptaan, yaitu ibadah kita hari yang ke-7, makanan kita yang vegetarian. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan bagi kita. Matius antara 6 ayat 33, maka Tuhan mencari dulu kerajaan Allah, dan yang lain akan dipeliharakan oleh Tuhan. Dan yang Tuhan turun untuk memulihkan kita dari dosa, dan agar kita dapat disempurnakan, disembuhkan, bahkan di dalam kerajaan sorga hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, menurut kitab suci, ada suatu filosofi yang bisa meringkaskan seluruh kitab suci ini. Bahwa Tuhan mencipta, memelihara, dan kemudian memulihkan manusia yang seutuhnya di lingkungan yang ideal. Oke, nanti ini kita ingat, saudaraku. Tuhan mencipta, memelihara, dan memulihkan, menyelamatkan manusia yang seutuhnya, yang holistik, di lingkungan yang ideal. Jadi saudaraku yang kekasih, pada saat sekarang ini, kabaran dari gereja masih Advent hari yang ke-7 menurut kitab suci di dalam Wahyu 14, kita berseru pertama, takutlah, sembahlah Tuhan. Adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, karena sudah tiba saat penghakimannya, saudaraku. Apa yang kita buat akan dinilai. Apakah ini kita boleh masuk dalam kerajaan sorga atau tidak. Intinya adalah menerima Yesus Kristus, berhubungan, berkomunikasi dengan Beliau, maka kita akan memperoleh segala indah keselamatan. Baik, saudaraku yang kekasih, kita akan melanjutkan untuk pemulihan dari berbagai macam penyakit melalui cara penyembuhan Tuhan. Ada 4, saudara. Pertama adalah penyembuhan supernatural atau adikodrat. Nah, ini dia, saudaraku. Lalu kemudian melalui penyembuhan natural, holistik, dan pola hidup. Ya, New Start. Dan yang menjadi inti daripada yang menjadi penyembuhan adalah tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini, saudaraku, bahwa tubuh setiap hari dari kita saat dilahirkan sampai pada akhirnya, tubuh selalu membuat perbaikan sampai tidak bisa, barulah kita jatuh sakit. Kemudian kita akan berbicara yang keempat, saudara, penyembuhan melalui teknologi medis. Ya, bahwa Tuhan itu juga
melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah solusi sejati untuk semua penyakit, yaitu cara penyembuhan Tuhan. Ya, baik saudaraku. Nah, kita terinspirasi oleh pendeta Hizkia Israel Misah yang di dalam 7 bulan beliau bisa setelah mendapatkan terapi boleh untuk berfungsionalisasi dengan normal. Pada tahun 1968 di Bandung dan tahun 2023 beliau di Ottawa. Nah ini saudaraku, ada suatu kemajuan daripada beliau. Sudah lebih atau hampirlah 55 tahun saudaraku yang lalu. Dia sekarang umur 82 tahun. Oh puji Tuhan saudaraku, mana pendeta bisa, maka saya bisa, maka semua orang juga boleh. Ya, tetapi tidak sama apa dia punya hasilnya. Pendeta misa boleh lanjutkan akan dia punya peran, saudaraku. Di sini dia membawa the burden and glory of a pastor. Luar biasa, saudaraku. Bagaimana karakteristik dari gembala atau pendeta daripada Tuhan, yaitu memperhatikan setiap domba, setiap umat Tuhan secara individual. Satu, gembala yang baik memanggil dombanya di dalam Yohanes 10 ayat 3 untuk dia penjaga dan yang membukakan pintu dan domba mendengarkan suaranya. Dia memanggil masing-masing menurut nama dan menuntunnya keluar, saudaraku. Kedua, gembala yang baik tahu dan kenal dombanya, ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ini, saudaraku, penyatuan manusia dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Inilah salah satu yang kita inginkan, saudara, bahwa kita melihat bukan diri dan penyakit. Mari kita melihat ke atas, melihat kepada Tuhan, dan bagaimana cara Tuhan menyembuhkan. Ada suatu cerita mengenai pendeta Samuel Martin, seorang pendeta setia, di mana dia 3 tahun menjadi gembala di Highbury Chapel, Cheltenham, London. Anggotanya bertumbuh 4 kali lipat. Semua hutang gereja lunas. Kemudian mendirikan Westminster Chapel di London tahun 1841. Dan apakah rahasia suksesnya? Oh saudaraku, karena dia bersama dengan Tuhan dan dia mempunyai passion for soul, yaitu gairah untuk memenangkan jiwa. Oh saudaraku yang kekasih, gereja Advent. Nah, kami melihat di sini pada waktu Zoom itu ada Sister Vera Manalu, lalu kemudian ada Bapak Potak Siregar, Ibu Janet Sepang, Pendeta Joko Suwarso, Pendeta Reynold, dan Ibu Evelyn Kesaulia, Pendeta Hengki Wijaya, Pendeta Paul Emerson Zam, Pendeta Joseph Syukur Prangin, Pendeta S.G. Manik, Bapak Roland Ebaho, Saudara Bartlett Sumendap, Rosa Arwan, Linda Situmorang, dan Bapak Yan Sutapea, saudaraku yang kekasih. Nah, sebagai seorang gembala bertugas 24 jam, kita dipanggil bukan untuk mau sukses, tapi setia. Baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang sukses, bukan. Tetapi hambaku yang baik dan setia. Saudaraku yang kekasih, sebagai seorang penggembala pendeta, hamba Tuhan bertugas setiap hari 24 jam dalam seminggu. Atau setiap hari, 7 hari dalam seminggu. Segala aspek kehidupan, daripada bayi, anak, keluarga, ulang tahun, tamat belajar, pertunangan, pernikahan, promosi jabatan, bahkan pelantikan jabatan, dan pengucapan syukur. Pendeta mendoakan anggota yang memiliki masalah, baik yang sakit, tidak bisa tidur, rumah tangga bermasalah, dipurapi dengan minyak, bahkan dengan kematian. Seorang pendeta adalah seorang pelayan, seorang gembala, bukan raja atau presiden, untuk dilayani, tetapi melayani. Seringkali pendeta ibarat cheeseburger, terhimpit di tengah-tengah antara ekspektasi yang berbeda-beda. Jadi saudaraku, pendeta mengembangkan materi penginjilan, terus mengupdate KKR, bukan dengan bahan KKR tahun 1960-an, yaitu foto-foto zaman dulu, waktu ayahnya, tetapi sekarang adalah cara-cara yang lebih moderasi. Pendeta misah
dari General Conference sampai kemudian setelah itu pun sudah bekerja bagi Tuhan. Umur 82 tahun ya, Pendeta Misah, pada saat sekarang ini, dan Tuhan masih memakai lagi. Karena tidak lama lagi Tuhan akan segera datang, menyelesaikan akan pekerjaan untuk menyelamatkan seisi dunia. Baik, jadi saudaraku, 7 bulan pemulihan gerak daripada stroke dari Pendeta H.E. Misah. Ya, luar biasa. Baik, saudaraku yang kekasih, 7 tahap pemulihan gerak pada waktu stroke menurut C-nya Brainstorm adalah tahap yang pertama, lunglai, lemes. Kemudian yang kedua mulai agak keras, mulai agak kejang, mulai kaku, yaitu dimulai. Ketiga adalah maksimal, spastisitas ini bertambah. Keempat, dia mulai berkurang. Yang kelima, dia semakin berkurang. Yang keenam, tidak adalah spastisitas lagi dan koordinasinya sudah dipulihkan. Yang ketujuh, bisa normal kembali. Wah, luar biasa saudaraku, bisa sampai kepada tahap yang ketujuh normal. Dan hanya 10% daripada pasien bisa mencapai hal ini. Semoga saudara dan saya bisa masuk yang dalam 10%, atau kalau tidak, paling tidak 25% daripada pasien, 35% daripada pasien melewati tahap yang ke-6. 65 pasien, 65% daripada pasien masih di stadium 5 dan ke bawah, saudara yang kasih. Nah, saudara yang kasih, Sinya Armstrong, ya, dia inilah seorang wanita yang terus, dia adalah seorang fisioterapis, periset, dan pionir di dalam kinesiologi klinis. Dan dia bekerja di Amerika Serikat dan mengembangkan akan fisioterapi ini secara garis besar di seluruh dunia, khususnya dengan pasien stroke dan yang diamputasi. Melalui pekerjaannya sebagai riset, klinikus, dan penulis buku dan guru. Nah, ternyata bahwa 3 sampai 6 bulan adalah yaitu masa-masa perubahan-perbaikan yang terjadi. Ya, ini, saudaraku, sekali lagi kita melihat 6 tahap pemulihan sampai kepada tahap normal fungsi dipulihkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagi saudara-saudara yang ingin untuk mempelajari lebih lanjut, bisa. Ini juga 1 sampai 6 daripada perbaikan gerakan daripada tangan. Kapankah recovery? Waktunya, timeline-nya itu sangat-sangat individual, tidak sama. Paling baik adalah di saat 3 sampai 6 bulan yang pertama. Tetapi ternyata setelah 12 bulan bisa juga, ya, yaitu 2019 suatu penelitian yang ditulis di dalam Journal of Neurophysiology, ya. Jadi saudaraku tetap berusaha. Kemudian kenapa dia bisa tergantung daripada besarnya, berapa banyak otak yang sudah rusak. Nah, itu bagian otak mana, berapa luasnya. Kemudian motivasi seseorang. Kemudian tingkat dukungan yang dia terima dari keluarga dan sahabat-sahabatnya, dari tim yang menterapi dia. Kemudian berapa banyak kuantitas dan kualitas daripada rehab. Dan akhirnya bagaimana keadaan dia pada sebelum dia sakit. Lalu dia masih sehat-sehat. Itu adalah hal yang sangat-sangat baik. Nah, apa komplikasi yang mungkin terjadi? Pembekakan otak, pneumonia, infeksi saluran kencing, kejang-kejang, saudara, depresi, atau kita merasa tertekan akan kita punya perasaan. Kemudian borok di tempat tidur, saudara, bisa terjadi luka, kontraktur bila mana otot-otot daripada yang bersangkutan, bagian yang bersangkutan itu menjadi pendek dan tidak bisa diluruskan lagi. Nyeri daripada akan bahu, ya, oleh karena tangan itu selalu tertarik, ya. Kemudian deep vein thrombosis, terjadi beku-bekuan darah daripada jaringan, daripada pembuluh darah, daripada bagian kaki oleh karena tidak digerakkan.
Bagaimana bisa terjadi repeat stroke? 25% boleh terjadi stroke ulangan dalam 5 tahun. Dan 17,5% daripada trans ischemic attack bisa menjadi stroke setelah 1 minggu sampai 3 bulan, saudaraku. Yaitu mini stroke bisa menjadi stroke dalam waktu 1 minggu sampai 3 bulan 90 hari. Bagaimana bila mana tidak bisa sembuh sempurna secara spontan? Karena otak mempunyai kemampuan neuroplasticity, ya, walaupun jaringan otak rusak, tapi dia bisa membuat jalur-jalur reorganisasi sel, molekul, dan sistem berbeda dari orang ke orang dan tidak akan kembali murni sampai kepada keadaan plastik. Dan bila mana hal ini digabungkan dengan terapi-terapi rehab medik, maka kemungkinan bahwa spontaneous recovery, pemulihan secara spontan, akan memulihkan fungsi daripada orang dan juga kepada otak yang sudah mengalami kerusakan. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, inilah hal-hal yang menjadi tantangan. Ada 5 hal, yaitu masalah di dalam mengontrol gerakan, kedua adalah masalah sensorik, ketiga masalah dengan bahasa, keempat masalah pikiran dan ingatan, dan yang kelima emosional. Masalah gerakan, mengontrol gerakan adalah menelan, postur tubuh berjalan, dan keseimbangan. Masalah sensorik adalah masalah mengenai sentuhan, rasa nyeri, dan kemudian suhu badan. Karena bila mana orang itu mengalami nyeri yang berkepanjangan, dia pun tidak bisa mulai untuk mengontrol akan buang air besar dan air kecilnya. Masalah bahasa, gangguan bicara, gangguan menulis, dan gangguan mengerti, berpikir, mempunyai attention span yang berpendek, tidak bisa memberikan akan perhatian yang panjang, mulai terjadi short-term memory deficits, mulai ada gangguan memori jangka pendek, dan hilangnya kemampuan untuk merencanakan, belajar akan hal-hal baru, dan melakukan kegiatan-kegiatan otak yang lebih rumit. Nah, bila mana juga bisa terjadi gangguan emosi, rasa takut, rasa cemas, frustrasi, marah, sedih, bahkan duka cita, depresi, dan perubahan-perubahan daripada kepribadian seseorang. Mudah-mudahan saudaraku yang kekasih, hal-hal ini tidak terjadi atau sangat-sangat berkurang bagi kita atau orang yang mengalami stroke. Jadi saudaraku, 3 jam yang pertama dari stroke sangat penting. Karena itu akan membuat akan kecacadannya semakin sedikit dan dia akan lebih cepat untuk baik. Jadi cepat-cepat mencari bantuan medis pada saat ada terjadi akan stroke ini. Luar biasa. Jadi saudaraku, inilah mengenai tahap-tahap pemulihan stroke menurut Brainstorm. Dengan adanya tadi akan gangguan-gangguan seperti pneumonia, depresi, pemendekan otot, atau kontraktur, kemudian akan bisa full recovery, tetapi ada orang yang mempunyai kecacatan yang jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam beberapa jam setelah terjadi stroke, harus cepat dirawat supaya mempunyai harapan positif untuk perbaikan. Jadi Tuhan mencipta, memelihara, dan memulihkan manusia seutuhnya di lingkungan ideal. Oh saudaraku yang kekasih, pada suatu saat kita akan menjadi manusia seutuhnya di lingkungan ideal. Dari Taman Eden, nirvana, dan akhirnya di dalam kerajaan surga, langit dan bumi yang baru.
Mrs. Tournier suffered a stroke, or CVA, 10 days ago. After admission to the neurology unit, she now begins rehabilitation therapy. Her right side is paralyzed. She also has problems speaking and swallowing. This film has been made to explain the various post-CVA rehabilitation therapies and activities to both patients and their families. I have some good news for you. Your stroke rehabilitation therapy starts tomorrow. Our goal is, of course, to help you recover as much as possible. This is really the main goal. I'd like to introduce myself. My name is Marie-Christine. I'm a nurse and I'll be working with you today. Here we specialise in stroke rehabilitation therapy. There'll be different therapies throughout the week. Starting today? We start today. A nurse and a nurse's aide welcome Mrs. Tournier to the stroke rehabilitation unit. The nurse explains her therapy schedule. The entire team of caregivers that will be working with Mrs. Tournier come to introduce themselves throughout the day. Good morning. Good morning. My name is Jean-Claude. I'm a physiotherapist. Carol. Hello. The physiotherapy we'll be doing together is intended to help you recover your ability to do things that you used to do as best as possible. To help you get out of bed, to move around, perhaps with a wheelchair at first, and to go wherever you wish in the hospital, and then we'll help you stand up, to slowly walk again, and if possible, we'll see how you recover. We can't know ahead of time just how things will evolve. Various doctors come to visit Mrs. Tournier. They discuss her medical history together and perform a full medical checkup. They explain the proposed therapy program, its objectives, and the estimated time rehabilitation might take. Feeling. But do you feel anything? No? Here, am I touching your hand or your arm? No. Post-CVA rehabilitation therapy is meant to stimulate recovery, to help the patient adapt to the sometimes inevitable sequelae or lasting effects, and to foresee complications. An entire team of healthcare professionals work with the patient: doctor, nurse and nurse's aide, physiotherapist, occupational therapist, speech-language pathologist, neuropsychologist, social worker, dietitian, and a physical education teacher. Although this film presents a specific patient, each case is different. A multidisciplinary team defines the stroke rehabilitation program's goals in the first week following the patient's arrival. Try to relax. See if you feel comfortable like this. The nurse checks the bell to ensure that it works and prepares Mrs. Tournier for the night. I'm removing your glasses and I'm placing them on the nightstand, all right? I'm putting them in here. See you later. The nurse observes the patient during the night. She visits her room regularly to ensure that all is well and to respond to any possible requests. Here, let me help you. I'll take care of this side. Marie-Christine's behind you to help if it's too difficult. Moving from the bed to the wheelchair is an important step in regaining one's independence. One must first work on their balance and strengthen their muscles in order to recover mobility. Now we're going to do a deglutition test to see how well you swallow. Mrs. Tournier is fed through a nasogastric tube. Her speech-language pathologist and the nurse perform regular deglutition tests. Please close your mouth, slightly bend your head and try to swallow. There, now close your mouth, move your head forward. Move forward, slide, lean forward as far as you can. More. Up, I'll help you. Now straighten up, like that. Great, that's it. The physiotherapist helps the patient recover as much mobility as possible. They quickly work on her capacity to walk and continue throughout the recovery process. Each patient participates in rehabilitation activities several times a day. The rate and intensity of these physiotherapeutic activities are adapted to the patient's needs and ability. Okay, the machine's ready, so we can begin. Let me show you. Our goal is for you to use your arm as much as possible.
The machine's programmed to help you raise your arm, move it slowly from right to left, and to help you interact with the images that you see on the screen. There, now you're near the apple. Here, I'll show you. Good. With your shoulder, huh? Now, squeeze with your hand like we saw before. Okay, yes. Now that's it. Squeeze, squeeze, squeeze. And now when the cart changes color, you see, let go. The occupational therapist works with the patient throughout the entire rehabilitation readaptation process. He suggests various therapeutic activities and technical aids. He also adapts the home environment for the patient to enjoy a certain level of independence in both daily life and, whenever possible, professional activities. There, you see, you squeezed. Now relax your hand. Good. Squeeze again, and now let go. Let go. Great. Use this button. That's it. Very good. Good. That's good. Fine. We are now going to do the same exercise as yesterday. The cards are laid out, so choose one and try to make me guess which one it is. Any way you can. Blue. Is this it? Yes. Very good, wonderful. The speech-language pathologist works with language and speech-related problems. The neuropsychologist analyzes cognitive functions such as concentration and memory problems. We'll do it again. Watch. There's fruit salad. The patient learns to use customized eating utensils during the meal. A nurse's aide is on hand to help if necessary, but Mrs. Tournier needs to learn to feed herself little by little and recover her independence. I bought a melon yesterday. I love melon with ham when the weather is warm. Was it good? Yeah. And ripe? It was... Mrs. Tournier came to the stroke rehabilitation unit 20 days ago. Daily work with occupational and physiotherapists has helped her greatly improve her mobility. Although she still needs help washing herself, she can already wash her face and upper body. Is it okay? Yes? Place your right foot. Good. Lift. Good. Now try to stand up. Good. Shift your pelvis over your right foot. Good. And now there is no pressure on your left foot, so move it back. There. Great. Now stay. 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 So, are you taking good care of Mrs. Tournier? Yes, good. I wanted to tell you now she can move on her own. Upstairs, with her new wheelchair. Fine. Can you please let everyone know? She's recovering well. There's absolutely nothing to worry about. Now you're peeling your apple and you're turning it. Very good. A well-conceived infrastructure and work with quality professionals creates a positive environment to help patients return to normal life. So, concerning Mrs. Tournier, we met today to discuss her case. She is progressing well. She will be able to return home in about 2 weeks. All that needs to be done now is to ensure that her medication is managed properly. She can use a 7-day pill box. A nurse will supply it regularly and open the tablets for her because she can't do it alone yet. We also recommend outpatient, physio, occupational and speech-language therapy. We're now going to do a schedule. It's a very simple exchange between two people. First, we scribble something on a piece of paper. These workshops enable patients to meet and interact with other people while having a good time. Stroke rehabilitation patients have a chance to express themselves creatively in the art therapy workshops. Such experiences awaken the senses. However, patients are neither pressured nor obliged to participate. Hello, Mrs. Tournier. How are you? Not bad. Not bad? Not bad. So what time did you return yesterday? Around 6 p.m. Around 6 p.m. for dinner? Yeah. Good. And how did things go at home? Not easy. Not easy. What wasn't easy for you? Going
going to bed. Oh? I was too far down in the bed. Okay. And then we had to difficult to get back up? to get her back up. Okay, I see. But don't worry, you're going to have, well, you've already had occupational therapy. He's going to schedule Yes, he'll be coming. a home visit. Good. After 4 weeks of stroke rehabilitation therapy, Mrs. Tournier can dress herself. She's learned to manage her pillbox and take her medicine by herself. And she moves around with her cane on her own. Wonderful. Good. Shall we go? Let's go. Our goal is for you to use the walking stick in the apartment and to leave the wheelchair at the front door. You should use the walking stick and different objects in the flat as support to help you get around. And since your kitchen is rather large, well then, I think... remember the machine that we used? Yeah. You should think about that. Maybe use a tray on wheels. The occupational therapist visits the patient's home to analyze how it can be adapted and made safer, in particular through the use of accessories. A support handle to help you get in. It has to be drilled into the wall to make it safe. We're here to discuss the type of assistance you'll need when you return home. The social worker explains the administrative, social, and insurance issues to the patient and her family. She also acts as liaison between the patient and the various support groups she will work with once she leaves the hospital. This is what is known as the family meeting. You have greatly improved since your cardiovascular accident 7 weeks ago. I am sure you are aware of this. You can walk with a cane, and we were able to remove the catheter. We are here today to discuss the situation and see how to proceed. The patient's family is included in the rehabilitation process from the moment she enters the unit. Discussions with the nurses and nurses' aides are an integral part of the therapy. The family is included in the multidisciplinary meeting for an overview of the patient's progress and ongoing care. To continue working on speech, walking. 7 weeks after her arrival, Mrs. Tournier leaves the stroke rehabilitation unit. She walks with a cane. Her upper body is still weak, but she can wash herself and get dressed. She still has some difficulty speaking, but makes herself understood in everyday situations. I cooked. You cooked? With the young man. What young man? There aren't any young men here. The occupational therapist. The return home is prepared in collaboration with the home care service. Outpatient therapy is also scheduled. Post-CVA stroke rehabilitation is absolutely necessary. It increases the patient's chances of recovery. Even if some sequelae or lasting effects are inevitable, the goal is to recover the greatest independence and self-sufficiency possible. Outpatient rehabilitation is sometimes necessary after leaving the hospital. Motivation is a key factor. Do not hesitate to ask any questions you or your family might have concerning stroke rehabilitation. Oke, baiklah saudaraku yang kekasih, Tuhan menggunakan kita sebagai manusia sebagai sarana penyembuhan yang Tuhan restui, yaitu rehabilitasi medik. Jadi saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan akan membantu kita untuk bisa menjadi orang-orang yang akan terus sehat dan membantu orang-orang yang sudah terganggu dengan penyakit, termasuk stroke ini, untuk bisa pulih. Kiranya Tuhan memberkati kita dan hamba-hambanya yang akan melaksanakan pelayanan rohani dan hamba-hamba yang buat juga pelayanan fisik atau kesehatan badani untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.